Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk proyek dari mata kuliah pemrograman teknologi bergerak atau mobile programming. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres dari aplikasi kami yaitu eDisaster, di mana ini adalah aplikasi untuk pengelolaan bencana oleh petugas di lapangan. Nah, untuk progres yang ingin kami sampaikan itu adalah yang pertama itu aplikasi ini sudah bisa connect ke API. Untuk buktinya di sini ada keterangan API status. Jadi itu tuh eh, dari endpoint rootnya atau slash B saja yang menandakan bahwa API-nya sudah menyala dan sudah terkonek ke aplikasi Android atau mobile-nya. Untuk backend kami menggunakan Laravel. Dan ya, ini sudah terkoneksi ke server. Jadi untuk yang pertama yang ingin ditampilkan itu saat user pertama kali masuk, dia akan ditampilkan splash screen, lalu dia akan masuk ke halaman login screen. Kalau misalkan dia belum punya akun, dia akan mendaftar sebagai relawan, di mana untuk registrasi dia harus mengisi eh, input-input field di sini. Kemudian nanti ketika setelah daftar, statusnya itu terregistrasi, lalu dia harus dikonfirmasi oleh admin. Adminnya nanti menggunakan platform web. Kalau sudah diverifikasi, maka akunnya sudah bisa diaktifkan, lalu dia bisa login. Untuk sekarang kita langsung cobakan saja login menggunakan akun yang sudah diverifikasi admin saja langsung. Kalau misalkan dia passwordnya salah, maka dia akan mengirimkan respon yang menandakan dia tidak berhasil. Tapi kalau misalkan kredensialnya benar, maka dia akan masuk ke halaman home screen atau halaman beranda. Berikutnya penjelasan akan diambil alih oleh rekan saya, Noval Habibi. Pada Noval Habibi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Fatur. Untuk halaman pertama ini terkait halaman beranda. Nah, di sini yang pertama itu ada dashboard yang menampilkan sedikit overview terkait bencana totalnya, ya bencana yang terjadi, ditangani, diselesaikan, dan juga berlangsung. Nah, sebenarnya juga ada card yang menampilkan bencana aktif. Ini beberapa bencana yang berlangsung, lalu ada juga lihat semuanya. Nah, lihat semuanya ini mengarah ke halaman eh, daftar bencana. Nah, ini juga menampilkan semua detail, semua dari daftar bencana dari berbagai kategori. Nah, kita juga bisa lihat di mana terjadinya berlangsung atau apakah sudah selesai. Serta ada searching bar di atas dan ada tab untuk per itunya, per kategori bencananya. Dan selanjutnya ada halaman tambah bencana secara manual. Kita dapat menambahkan bencana, kurang lebih fieldnya seperti ini. Ada judul, deskripsi, jenis bencana, dan sebagainya. Oke. Nah, selain tambah bencana, kita juga bisa edit bencana, namun harus masuk dulu ke detail dan klik ubah. Sini kurang lebih fieldnya juga sama dengan tambah bencana tadi. Mungkin segitu saja fitur yang saya tangani. Eh, Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Noval Habibi. Langsung saja berikutnya dijelaskan fitur yang ditanggung jawabkan oleh Faris. Faris, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi pertama di sini saya akan menceritakan tentang halaman riwayat. Nah, jadi di sini merupakan halaman riwayat dari bencana yang telah ditangani dan selesai statusnya oleh para petugas. Nah, di sini akan menampilkan foto nama bencananya beserta lokasinya. Nah, jika ditekan card-nya, maka dia akan diarahkan ke halaman detail bencana tersebut. Nah, di sini ditampilkan bahwa eh,
ke detail. Nah, di sini ditampilkan jika pengguna yang login itu belum tergabung ke dalam eh, relawan untuk menangani bencana, maka dia akan dimunculkan pesan eh, tombol itu bergabung menangani bencana ini. Oke. Nah, mungkin kita lihat yang bencana yang telah diikuti, yang telah menjadi rawan. Nah, di sini merupakan halaman detail dari bencana yang diikuti oleh pengguna. Nah, di sini ada 4 tab, ada tab identitas bencana, tab laporan, tab korban, dan tab bantuan. Nah, pada bagian bawah terdapat floating button. Nah, jadi ketika ditekan akan muncul 3 menu. Nah, mungkin yang saya bangun itu adalah menu tambah laporan. Jadi di sini user dapat menginputkan laporan yang ingin dia laporkan gitu. Oke, kembali. Nah, kemudian juga pada tab laporan. Nah, ini merupakan riwayat laporan yang telah dibuat oleh pengguna. Di sini ada dua, berarti ada dua laporan yang telah dibuat. Boleh ke halaman detailnya. Nah, di sini merupakan halaman detail dari laporan. Jadi, menampilkan judul, deskripsi, pelapornya, waktu, sama koordinat, serta foto sebagai bukti laporannya. Kemudian juga laporan ini juga bisa diedit lewat menekan ikon edit di atas. Nah, jadi ini untuk halaman untuk edit laporannya nanti ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Faris. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi setelah tadi itu terkait dengan laporan, berikutnya itu ada eh, tab untuk menampilkan daftar korban. Nah, jadi untuk korban sama seperti laporan, dia bisa ditambah datanya. Jadi ada input field yang harus diisi untuk menambah data korban. Kemudian di bagian tab korban ini bisa di filter berdasarkan query nama korban ataupun status dari korban. Nah, berikutnya itu bisa dilihat detail dari korban. Jadi dia menampilkan lebih lengkap mengenai data korban dan juga ada foto korban yang bisa ditambahkan. Terakhir dia juga bisa di-update data korbannya jika diperlukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Berikutnya kepada Ilham dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Fatur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur dari bantuan. Nah, fitur dari bantuan ini dimulai dari tab bantuan. Sorry, Yang, suara kurang karet. Oke, udah? Tes? Udah? Halo? Masih agak rendah. Tes. Aman, aman. Oke, terima kasih kepada Fatur. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur bantuan. Nah, dimulai dari tab bantuan. Nah, ketika ditekan pada tab bantuan ini akan menampilkan daftar dari bantuan. Nah, nah di sini juga bisa kita lihat kategori dari bantuannya, pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan semuanya bisa kita filter berdasarkan tab. Lalu untuk menambahkan bantuan kita bisa menekan voting button dan tambah data bantuan. Nah, di sini terdapat form untuk menambah bantuan dari bencana. Selanjutnya adalah ketika sudah ditambahkan kita bisa melihat detailnya dengan menekan dari bantuan bantuan itu sendiri. Nah, di sini buat kita lihat detail dari bantuannya, dan dari detail bantuan ini juga kita dapat mengeditnya dengan mengklik ikon edit. Nah, di sini kita bisa mengedit data bantuan yang formnya sama seperti menambahkan data bantuan sebelumnya. Nah, terakhir kali adalah halaman dari notifikasi. Nah, pada halaman notifikasi ini sebenarnya di sini bisa kita lihat ada 4
kategori ya, yang semua bencana, bantuan, dan korban. Yang sebenarnya untuk EPA sendiri itu sudah dibuat sebanyak 6 kategori, namun di sini belum disesuaikan, yang mana kedepannya targetnya akan disesuaikan kembali eh, terkait 6 kategori kedepannya. Oke, mungkin itu saja untuk notifikasi. Saya kembalikan kepada Fatur. Baik, terima kasih kepada Ilham. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ilham tadi, maka sudah tercakup atau sudah dijelaskan pula semua fitur yang ditangani oleh masing-masing penanggung jawab. Terakhir mungkin ini ada profile screen. Jadi profile screen, jadi untuk API itu yang sudah terintegrasi datanya tuh baru untuk register, login screen, dan profile screen yang berhubungan sama out. Datanya ini sudah bukan data dummy, datanya real dari database. Untuk yang bencana dan anak-anaknya itu semua datanya masih dummy dan setelah ini akan segera dilanjutkan untuk menggunakan data yang real. Tetapi untuk UI itu sudah selesai dan ini sudah terkonek ke API di server, maka seharusnya selanjutnya itu uh, akan cepat untuk diselesaikan. Terakhir mungkin bisa logout. Nah, dengan begitu maka berakhirlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.